Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semua, selamat datang pada kuliah kajian kurikulum PPKN. Kuliah ini bernilai 2 SKS dan akan kita tempuh maksimal sampai 14 kali pertemuan. Kuliah kita masih kita laksanakan secara daring atau online, dan saat ini kita memanfaatkan podcast dan WA group ini ya. Ke depan secara bertahap kita akan beralih menggunakan e-learning UAD. Saat ini e-learning kita sedang dalam masa perbaikan. Sepertinya karena memang semangat untuk menggunakan e-learning di semester ini cukup tinggi ya, berbeda dengan semester sebelumnya. Semester sebelumnya kita menggunakan e-learning itu memang hanya bagi Bapak Ibu dosen yang memang sudah siap gitu ya. Sedangkan semester kemarin kan sama sekali kita tidak menyangka kalau perkuliahan akhirnya diubah dari tatap muka biasa menjadi perkuliahan secara daring. Nah, jadi semester ini di awal semester ini cukup banyak Bapak Ibu dosen yang ingin memanfaatkan e-learning UAD atau sekarang kita sebut New E-Learning UAD. Tetapi servernya rupanya belum kuat juga menghadapi keinginan Bapak Ibu dosen dan semua pengguna gitu ya untuk memanfaatkan e-learning kita. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan tidak lama ya perbaikannya dan segera dapat kita manfaatkan kembali. Baik, sebagai informasi saya sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah perubahan dari mata kuliah kajian kurikulum dan buku teks PPKN pada kurikulum 2015 yang lalu ya. Jadi 5 tahunan lah kita menggunakan nama mata kuliah kajian kurikulum dan buku teks PPKN sebelum akhirnya melalui kurikulum 2020 ini kita ubah namanya hanya menjadi kajian kurikulum PPKN. Semula mata kuliah ini ditempatkan di semester 5 dan sekarang ditarik menjadi semester 3. Karena itu teman-teman di semester 5 ini sesuai jadwal mereka juga menempuh mata kuliah ini. Jadwalnya kalau tidak salah di hari Senin ya. Perubahan itu didasarkan pada rumusan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini yang lebih fokus pada penguasaan karakteristik kurikulum mata pelajaran PPKN dan materi ajar mata pelajaran PPKN di sekolah, baik di tingkat SMP, SMA, sederajat gitu ya. Dulu selain menganalisis kurikulum, materi juga kita menganalisis buku teksnya. Jadi sampai mengkaji bagaimana kelayakan dari buku teks itu gitu ya. Nah, sekarang mengkaji buku teks saya kira dikurangi, walaupun tentu saja tetap kita kenalkan ya bagaimana buku teks itu disusun dan harus seperti apa, tetapi porsinya tidak banyak. Kita akan lebih banyak mengkaji apa materi yang diberikan pada tingkat SMP atau SMA dalam mata pelajaran PPKN dan bagaimana kita menguasai materi-materi itu. Baik, seterusnya pada pertemuan pertama ini
sekali lagi kita patut bersyukur ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan akademik kita di UAD ini. Kita juga perlu terus peduli dan harus peduli terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Hal itu karena kini angka korban yang terpapar virus tersebut ini sudah cukup tinggi dan cukup mengkhawatirkan, ya. Kita tidak boleh menyepelekan keberadaan makhluk Allah itu. Sekalipun kecil barangkali tidak boleh kita sepelekan. Mari kita selalu menjaga kesehatan kita, selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, ketika kita bepergian, ya, ketika kita berada di area-area publik, kemudian selalu menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Kalau teman-teman main ke kampus hari ini, ya, atau beberapa hari ke depan, teman-teman akan melihat misalnya di ruangan kelas, kursi sudah diberi jarak yang cukup leluasa. Jadi satu ruangan sekarang dibagi kursinya itu dikeluarkan setengahnya. Nah, yang setengah itu berjajar atau berbaris di koridor-koridor kampus kita. Jadi kalau teman-teman main di kampus, memanfaatkan hotspot kampus, nanti cukup duduk di kursi-kursi yang disediakan di luar. Itu dalam rangka protokol kesehatan ya, dalam rangka mencegah kita dari terpapar virus COVID-19 ini. Oh ya, saya belum banyak mengenal angkatan 2019 ini ya, betul ya. Karena di semester 3 ini kita baru bertemu dalam mata kuliah. Sekalipun perkenalan kita kan sudah dimulai sejak P2K tahun lalu ya. Kemudian kegiatan makrab, beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh program studi, tetapi bertatap muka secara langsung di dalam mata kuliah baru kita laksanakan di semester ini. Memang saya sejak dulu tidak memiliki jadwal di semester 1 atau semester 2, jadi baru bertemu dengan mahasiswa baru itu ya di semester ketiga. Dan sekarang sekaligus di 2 mata kuliah, yaitu teori dan landasan PPKN yang beberapa hari lalu kita laksanakan perkuliahannya, dan yang hari ini kajian kurikulum PPKN. Nah, mudah-mudahan sekalipun kuliah kita secara daring, tetapi secara bertahap saya dapat mengenali teman-teman semua ya, mudah-mudahan begitu. Kita akan memanfaatkan WA group kita untuk saling mengenal. Nah, makanya di akun WA masing-masing, kalau boleh nanti memasang foto atau DP-nya itu foto asli ya, jangan foto yang lain. Biar saya mengenali, tahu oh ini yang dimaksud, namanya ini tuh ini wajahnya gitu ya. Ya bertahap lah mengenal. Biasanya saya akan mengenali mahasiswanya ya, kalau tidak di semester awal, nantilah menjelang lulus ya baru tahu oh iya ini kenal gitu ya. Oke, jadi nggak apa-apa secara bertahap saja, apalagi sekarang kondisinya seperti ini. Mungkin nanti satu waktu juga kita bisa kuliah tatap muka langsung, sekalipun secara daring, apa itu melalui Google Meet atau melalui Zoom. Karena dengar informasi Google Meet atau Zoom
bagi pengguna paket kuota dari Indosat itu katanya akses gratis untuk aplikasi itu. Ya, nanti kita manfaatkan. Baik, selanjutnya di pertemuan ini ya, kita baru masuk pada pengantar perkuliahan. Jadi itu tradisi saya itu ya. Jadi perkuliahan minggu pertama itu ya hanya pengantar saja. Ya, termasuk kuliah ini. Kita baru masuk pada pengantar perkuliahan, yaitu orientasi untuk memahami mata kuliah kajian kurikulum PPKN. Kita maklumi bersama, kita perlu mengenal mata kuliah dan karakteristik dari mata kuliah kajian kurikulum PPKN ini. Karena kalau tidak tahu, tidak mengenal deskripsi tujuan mata kuliah ini diberikan, ya kita akan kehilangan arah. Kita belajar untuk apa gitu ya. Nah, makanya di pertemuan awal ini kita isi untuk memahami deskripsi mata kuliah itu ya. Nah, sebagai bahan bacaan kita, saya lampirkan juga bahan tayangan di dalam format PDF ya, yang secara umum berisi deskripsi mata kuliah dan kontrak belajar. Nah, teman-teman dapat sekaligus mencermati bahan tayangan tersebut ya. Silakan bisa sambil dibuka. Nah, kita lihat pada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memusatkan kajian pada kurikulum dan materi ajar mata pelajaran PPKN di sekolah. Jadi, fokus kajian ini adalah kurikulum dan materi ajar mata pelajaran PPKN di sekolah. Nah, dalam mata kuliah ini akan dibahas konsep dasar kurikulum. Apa itu kurikulum? Baik dari segi istilah atau dari segi bahasa ya. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Mengapa ada kurikulum? Apa tujuannya? Apa latar belakangnya gitu ya. Kemudian perkembangan kurikulum mata pelajaran PPKN pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, kajian ini nanti ada titik singgung ya, persinggungan dengan bahasan kita di kuliah teori dan landasan PPKN. Jadi ada perkembangan mata pelajaran PPKN di Indonesia. Perubahan-perubahan pada mata pelajaran PPKN, baik dari segi nama atau istilah kita nomenklatur ya, nomenklatur untuk nama mata pelajaran, termasuk di dalamnya perubahan pada kurikulum dan materi ajarnya. Nanti kita lihat. Kalau hari ini kita mengenal atau kemarin teman-teman di SMA mengikuti kuliah atau mata pelajaran PPKN, maka sebenarnya sebelumnya di tahun 2006 kurikulum yang digunakan kita menggunakan nomenklatur PKN ya, Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya lagi kita menggunakan PPKN. Sebelumnya lagi menggunakan PMP namanya. Ya, pernah kita menggunakan kewargaan negara. Pernah juga menggunakan pendidikan sivik gitu ya. Makanya nama sivik ini di beberapa tempat masih tetap dipertahankan ini ya. Nah, perubahan-perubahan itu akan kita lihat nanti ya. Akan kita lihat, akan kita cermati bersama karena juga diikuti oleh perubahan pada kurikulum dan materi ajar. Nah, selanjutnya kita lihat materi ajar mata pelajaran PPKN. Terutama pada mata pelajaran PPKN di kurikulum yang sekarang. Kurikulum 2013 ya. Atau di masa pandemi ini kita juga memiliki kurikulum darurat. Nanti kita cermati bersama.
apa materi ajar mata pelajaran PPKN pada kurikulum darurat. Apakah sama dengan materi ajar pada kurikulum 2013 dalam kondisi tidak darurat atau berbeda? Dan yang berikutnya adalah kita juga akan menganalisis materi ajar mata pelajaran PPKN itu pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mungkin nanti kelas akan dibagi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok itu akan membahas materi-materi ajar, misalnya di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ada materi apa saja? Ada pokok bahasan apa saja di dalam mata pelajaran PPKN kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau 10, 11, 12 itu. Dan itulah yang harus dikuasai oleh teman-teman sebagai calon guru pada mata pelajaran PPKN. Selanjutnya, proses pembelajaran akan kita lakukan melalui analisis secara konseptual dan substansial. Ya, kita mengingat kembali konsep-konsep materi yang dibelajarkan pada mata pelajaran PPKN. Misalkan pembahasan tentang Pancasila. Kita lihat kembali, kita segarkan kembali pemahaman kita tentang Pancasila. Kemudian tentang demokrasi, tentang konstitusi, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang kerukunan, tentang gotong royong, dan sebagainya. Ya, secara konseptual sekaligus secara substansi, isi yang dimaksud oleh kurikulum PPKN tentang konsep itu nanti seperti apa, urutannya atau sekuensi materinya, ya, mana dulu yang harus disampaikan, ya, urutannya seperti apa. Nah, kita analisis sampai ke sana. Kemudian perkuliahan ini kita rancang untuk 14 kali pertemuan, baik secara online ataupun offline, ya, ini sambil menunggu perkembangan. Ya, mudah-mudahan seperti rencana dari pimpinan universitas bahwa kita kuliah online sampai UTS. Nanti setelah UTS kita berharap kita bisa tatap muka secara langsung. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, dan tentu ini juga mempertimbangkan berbagai kebijakan, terutama dari pemerintahan daerah. Apakah sudah boleh mengizinkan atau belum? Jika belum diizinkan, maka kuliah 1 semester ini ya akan kita laksanakan secara daring gitu ya. Oke, untuk referensi, bacalah beberapa referensi yang akan kita gunakan untuk perkuliahan kita. Cari dari berbagai sumber ya, referensi-referensi yang banyak itu. Syukur-syukur kita mendapatkan e-book dari buku-buku tersebut di internet. Ya teman-teman, kalau kita beruntung, nanti tuliskan judul itu, tuliskan nama penulis, kemudian judul, searching di internet. Kalau beruntung kita mendapatkan e-booknya, ya, PDF-nya, biasanya dalam bentuk PDF. Kita download gitu ya untuk buku-buku itu. Tetapi kalaupun tidak, ya, teman-teman bisa menggunakan sumber-sumber lain untuk perkuliahan kita. Nanti secara bertahap saya pun akan menyampaikan, kita akan belajar ini dari sumber ini sumber yang bisa diakses gitu ya, biar sama-sama memandu kita untuk belajar. Nah, selanjutnya yang perlu dikaji adalah dokumen kurikulum tersedia pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau ini sifatnya wajib dimiliki karena mudah kita mendapatkannya. Silakan diunduh saja di internet, ya. Teman-teman bisa membuka laman atau website BSNP Indonesia, bsnp-indonesia.org.
Nah, buka di sana, nanti akan muncul menu dokumen atau menu download ya, saya lupa lagi. Silakan cari di sana, ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar isi, standar proses, ya, standar pendidik dan seterusnya. Nah, yang terpenting untuk kuliah kita ini adalah standar isi ya, dan kurikulum kompetensi inti dan kompetensi dasar, KI dan KD mata pelajaran PPKN. Cari di sana. Kalau tidak ya nanti kita cari bersama-sama ya. Cukup banyak lah di website itu, atau di website di laman lain juga banyak menyediakan peraturan-peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ya, terutama yang berkaitan dengan kurikulum. Jangan lupa juga, nah ini yang tadi saya sampaikan, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Bisa membuka Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di sana ada termasuk bagaimana kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKN. Dan satu lagi seperti saya tadi sampaikan, kurikulum darurat ya. Kurikulum darurat, nanti kita kaji seperti apa bentuknya kurikulum darurat itu. Baik, selanjutnya untuk kontrak belajar. Untuk kontrak belajar, saya kira ketentuannya tidak jauh berbeda dengan perkuliahan saya sebelumnya. Untuk komponen penilaian kuliah ini adalah sebagai berikut. Partisipasi, kehadiran dan aktivitas di kelas, tentu secara daring mungkin ya. Ini 10%. Kemudian tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%. Dengan catatan, jika ada perubahan, maka akan saya sampaikan perubahan itu untuk kita sepakati bersama. Ya. Jadi ini sementara kita tetapkan seperti ini, ya. Kita sepakati seperti ini. Tapi kalau ternyata perlu ada yang diubah, ya, karena situasi dan kondisi harus memaksa kita untuk mengubah kontrak ini, saya kira kita akan sepakati lagi bersama. Oke, saya kira itu saja kuliah kita untuk pertemuan pertama ini. Jika ada hal yang akan ditanyakan, teman-teman dapat mengajukan di WA Group kuliah kajian kurikulum PPKN kelas A ya. Nah, sebagai perkenalan tentang kurikulum, ini bagian akhir. Sebagai perkenalan tentang kurikulum, saya meminta Anda untuk mencoba berselancar di internet. Mencari di internet, carilah satu saja pengertian tentang kurikulum. Ya, baik dalam arti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa asing ya. Silakan cari apa itu kurikulum. Bisa dilihat dari arti bahasa ya, ataupun dilihat dari segi istilah ya, arti istilah. Arti istilah itu definisi biasanya. Definisi yang diberikan oleh para ahli. Kurikulum adalah bla 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 bla. Kata siapa itu? Oh, kata ini. Nah, itu tuh ya. Jadi cukup satu saja, mencari pengertian tentang kurikulum. Nah, hasil pencarian teman-teman di internet itu insya Allah kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum ditutup, silakan teman-teman mengisi dulu presensi ya pada tautan atau pada link yang dibagikan oleh penanggung jawab kelas kajian kurikulum PPKNA. Selamat belajar, semoga sukses. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.